Mengapa dia mengujimu? Apakah ini permainan kekuasaan, permainan, atau sesuatu yang lebih dalam? Inilah kebenarannya, kebanyakan pria tidak mengerti. Tidak semua ujian itu beracun, dan tidak semua wanita yang mengujimu berusaha memanipulasimu. Beberapa mencari kekuatanmu. Mereka tidak hanya mengujimu untuk mendorongmu menjauh, mereka menguji untuk melihat apakah kamu pria yang bisa dipercaya untuk memimpin. Tapi bagaimana kamu tahu perbedaannya? Bagaimana kamu mengenali mana yang layak untuk waktumu dari yang hanya bermain-main? Tetaplah bersamaku karena apa yang akan kamu dengar tidak hanya akan mengubah cara pandangmu terhadap wanita, tetapi juga cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Kebenaran yang sulit, wanita menguji pria. Mari kita mulai dengan kebenaran yang sulit, wanita menguji pria. Ini sudah tertanam dalam diri mereka. Tapi ini bukan hanya tentang permainan atau manipulasi. Ujian yang kita bicarakan bukanlah permainan pikiran beracun yang mungkin pernah kamu dengar. Ini bukan tentang wanita yang berkembang dalam drama atau mereka yang senang meruntuhkan pria untuk bersenang-senang. Tidak, wanita yang kita bicarakan di sini menguji karena suatu alasan. Mereka mencari kekuatan, stabilitas, dan kepemimpinan. Mereka menguji untuk melihat apakah kamu pria yang bisa berdiri teguh ketika segala sesuatu di sekitar mereka terasa kacau. Ujian-ujian inilah yang, ketika kamu lulus, mendapatkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Membedakan ujian yang beracun dari yang wajar. Tapi bagaimana kamu membedakan? Bagaimana kamu tahu jika ujiannya berasal dari tempat penghormatan atau racun? Dimulai dengan melihat niatnya. Seorang wanita yang mengujimu untuk mengukur kekuatan emosional dan kemampuanmu untuk memimpin berbeda dari seorang wanita yang mengujimu karena rasa tidak aman atau dendam. Ujian beracun mungkin terlihat seperti tuduhan konstan, tuntutan yang tidak masuk akal, atau perilaku yang dirancang untuk memprovokasi kecemburuan dan kekacauan. Itu bukan jenis ujian yang harus kamu hibur. Menjauhlah dari itu. Tapi ujian yang wajar, itu berbeda. Contoh ujian yang wajar. Bayangkan dia mengirimimu pesan teks yang mengatakan, "Hei, aku tidak tahu apakah ini berhasil." Dia tidak berusaha meruntuhkanmu, dia mencari reaksi. Dia ingin tahu apakah kamu akan tetap tenang, terkumpul, dan tenang di bawah tekanan. Atau mungkin dia memposting foto dirinya yang terlihat hebat di media sosial. Dia tidak selalu berusaha memancingmu ke dalam kecemburuan, dia mengamati apakah kamu akan tetap membumi dan fokus pada tujuanmu alih-alih mengejar validasinya. Dia mungkin tiba-tiba bertanya kepadamu, apa yang kita lakukan di sini? Kemana arahnya? Ini bukan tentang menciptakan drama, ini tentang melihat apakah kamu memiliki kejelasan dan kepercayaan diri untuk memimpin hubungan tanpa runtuh di bawah tekanan. Kunci, mengenali niatnya. Kuncinya adalah mengenali niatnya. Wanita beracun menguji untuk mengendalikanmu, wanita yang wajar menguji untuk mengonfirmasi dirimu. Ketika kamu bisa membedakan perbedaannya, kamu tidak hanya mendapatkan kejelasan tentang dia, tetapi kamu juga mendapatkan kejelasan tentang dirimu sendiri. Kamu menyadari bahwa lulus ujian ini bukan tentang membuktikan nilaimu kepadanya, ini tentang membuktikannya kepada dirimu sendiri. Mengubah tantangan menjadi peluang. Apa yang akan kamu pelajari dalam video ini akan lebih dari sekadar membantumu menavigasi ujiannya, itu akan membantumu naik di atasnya, mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk menunjukkan kepadanya dan dirimu sendiri jenis pria seperti apa kamu. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara untuk memimpin adalah dengan menjadi tak tergoyahkan, tak terganggu, dan tanpa permintaan maaf dalam mengendalikan hidupmu sendiri. Tetaplah bersamaku sampai akhir karena kita akan masuk lebih dalam untuk memahami mengapa dia menguji, bagaimana merespons, dan bagaimana mengetahui apakah dia jenis wanita yang layak untuk waktumu. Nomor 1. Psikologi, tidak ada kontak, no kontak ketika Anda diam. Ketika Anda diam, sesuatu yang mendalam terjadi. Ini bukan hanya tentang Anda menghentikan komunikasi, ini adalah pergeseran kekuatan tektonik, gangguan dalam dinamika yang dia pikir tak tergoyahkan. Wanita secara naluriah berkembang di lingkungan di mana mereka mengendalikan narasi. Sejak pertama kali dia menarik perhatian Anda, dia beroperasi dalam struktur yang memungkinkannya mengukur minat, perhatian, dan komitmen Anda. Dia tahu cara bermain permainan, dan untuk waktu yang lama, kebanyakan pria membiarkannya mendikte aturan. Tetapi Anda bukan kebanyakan pria. Ketika Anda berhenti menghubungi, Anda meruntuhkan struktur itu. Ini bukan hanya tentang dia merindukan pesan teks atau panggilan Anda,
ini tentang dia kehilangan kendali atas sesuatu yang dia pikir miliknya. Anda menjadi misteri, dan percayalah, tidak ada yang lebih meresahkan bagi seorang wanita daripada pria yang tidak bisa dia pahami. Mengganggu prediktabilitas. Hubungan modern dibangun di atas prediktabilitas. Dia tahu apa yang diharapkan dari kebanyakan pria. Mereka akan mengejar, mereka akan memohon, mereka akan menyerah pada tanda perlawanan terkecil. Tetapi ketika Anda menghilang, ketika Anda menarik perhatian Anda, dia dibiarkan kelabakan. Ini bukan hanya tentang rasa ingin tahunya, ini bukan reaksi yang tidak berbahaya terhadap perubahan. Ini adalah perang psikologis, dan Anda membalikkan medan perang. Kekuatan dalam keheningan. Wanita secara alami tertarik pada kekuatan. Mereka mungkin tidak pernah mengakuinya, tetapi setiap ujian, setiap permainan, setiap momen diam adalah cara mereka bertanya, apakah kamu cukup kuat untukku? Bisakah kamu menangani kekacauan yang kubawa ke dalam hidupmu? Apakah kamu cukup jantan untuk membuatku tetap membumi ketika aku merasa segala sesuatu di sekitarku berantakan? Dan cara Anda menjawab bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan Anda. Keheningan Anda memaksanya untuk menghadapi satu hal yang dia hindari dengan segala cara, dirinya sendiri. Dia terbiasa dengan pria yang memvalidasinya, yang menghaluskan rasa tidak amannya, yang membuatnya merasa seperti dia selalu memegang kendali. Tetapi keheningan Anda adalah cermin, dan apa yang dia lihat tercermin kembali adalah seorang wanita yang tidak yakin akan kekuatannya sendiri, nilainya sendiri. Dia akan mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa dia tidak menelepon? Apakah dia tidak peduli? Apakah aku mendorongnya terlalu jauh? Apakah dia melanjutkan hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari cinta atau kerinduan, mereka lahir dari kebutuhan untuk mendapatkan kembali kendali. Dampak emosional. Wanita beroperasi berdasarkan emosi, itu kekuatan dan kerentanan mereka. Ketidakhadiran Anda mengganggu keseimbangan emosionalnya. Ini seperti menarik karpet dari bawahnya. Dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun versi Anda dalam benaknya, seorang pria yang selalu ada, selalu tersedia, selalu dapat diprediksi. Dan ketika Anda diam, Anda menghancurkan ilusi itu. Sekarang dia harus berurusan dengan kenyataan seorang pria yang tidak bisa dia kendalikan, seorang pria yang menghargai dirinya sendiri cukup untuk pergi, seorang pria yang menolak untuk bermain sesuai aturannya. Naluri biologis. Tetapi mari kita masuk lebih dalam. Ini bukan hanya tentang dia ingin menarik Anda kembali. Ini tentang kelangsungan hidup. Wanita telah berevolusi untuk menguji pria, itu biologis, itu tertanam dalam DNA mereka. Mereka perlu tahu bahwa pria yang bersama mereka dapat menangani tekanan, dapat tetap tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan, dapat berdiri tegak ketika segala sesuatu yang lain berantakan. Ketika Anda diam, Anda tidak hanya menguji kesabarannya, Anda membuktikan kekuatan Anda, dan jangan salah, dia merasakannya. Keraguan sebagai kekuatan. Dia akan mencoba merasionalisasi keheningan Anda. Dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Anda hanya bermain keras untuk didapatkan, bahwa Anda pada akhirnya akan merangkak kembali, bahwa Anda tidak berbeda dari setiap pria lain yang tidak bisa menahan tarikannya. Tetapi seiring berjalannya hari menjadi minggu, seiring keheningan Anda berlarut-larut, kepercayaan diri itu mulai goyah. Keraguan menyelinap masuk, dan keraguan itu adalah kekuatan Anda. Dia akan menguji Anda karena dia perlu tahu apakah Anda pria yang bisa dia hormati. Wanita tidak menghormati pria yang mengejar, mereka tidak menghormati pria yang menyerah, mereka menghormati pria yang berdiri teguh, pria yang tahu nilai mereka, pria yang bersedia pergi tanpa menoleh ke belakang. Pernyataan nilai diri. Keheningan Anda bukan hanya strategi, ini adalah pernyataan. Ini Anda mengatakan, saya tidak di sini untuk membuktikan diri kepada Anda, saya di sini untuk menjalani hidup saya dengan cara saya sendiri, terima atau tinggalkan. Tetapi mari kita bicara tentang mengapa ini berhasil. Wanita dikelilingi oleh pria yang putus asa untuk mendapatkan perhatian mereka. Media sosial, aplikasi kencan, validasi konstan, itu semua adalah kebisingan. Dan dalam kebisingan itu, keheningan Anda menjadi memekakkan telinga. Ketiadaan perhatian Anda yang membuatnya memperhatikan Anda. Fakta bahwa Anda tidak bermain permainan yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Karena jauh di lubuk hati, setiap wanita menginginkan seorang pria yang bisa naik di atas kebisingan, yang bisa berdiri terpisah dari kerumunan, yang bisa membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketidakpastian sebagai daya tarik. Ketidakpastian adalah kunci daya tarik.
Itu yang membuatnya terjaga di malam hari, bertanya-tanya mengapa Anda belum menelepon, mengapa Anda belum menghubungi, mengapa Anda tampak begitu tidak terganggu. Dan ketidakpastian itu memabukkan, itu membuat ketagihan, itu yang memisahkan Anda dari setiap pria lain yang pernah mengejarnya. Tetapi izinkan saya memperjelas, ini bukan tentang manipulasi, ini bukan tentang bermain permainan, ini tentang merebut kembali kekuatan Anda sebagai seorang pria. Wanita menghormati kekuatan, mereka mendambakannya. Dan ketika Anda diam, ketika Anda menolak untuk mengejar, ketika Anda berdiri teguh dalam nilai Anda sendiri, Anda mewujudkan kekuatan yang membuat mereka tertarik. Anda menjadi pria yang tidak bisa mereka berhenti pikirkan, pria yang tidak bisa mereka kendalikan, pria yang mereka hormati. Keheningan sebagai senjata. Lain kali Anda tergoda untuk memecah keheningan, untuk mengirim pesan teks itu, untuk menghubungi dan mencoba menjelaskan diri Anda. Ingatlah ini, keheningan Anda adalah kekuatan Anda, itu senjata Anda, itu satu-satunya hal yang membedakan Anda di dunia yang penuh dengan pria yang tidak tahu nilai mereka. Dan ketika dia menguji Anda, dan dia akan melakukannya, Anda akan tahu persis mengapa. Itu karena dia melihat sesuatu dalam diri Anda yang tidak dia lihat pada orang lain. Itu karena dia tahu jauh di lubuk hati bahwa Anda tidak seperti kebanyakan pria, Anda berbeda, Anda lebih kuat, Anda pria yang tidak hanya lulus ujiannya, Anda mendefinisikan ulang ujian itu. Nomor 2. Jenis-jenis ujian yang akan dia lemparkan kepada Anda ketika dia menguji Anda. Ketika dia menguji Anda, itu bukan kebetulan. Wanita tidak bangun suatu hari dan memutuskan, hari ini aku akan mengacaukan pikirannya. Tidak, ini lebih dalam, jauh lebih disengaja, dan jauh lebih terencana daripada yang Anda kira. Psikologi wanita beroperasi pada gelombang yang berbeda. Sementara pria menghargai keterus-terangan dan kejelasan, wanita berkembang pada kehalusan, membaca di antara baris, dan menyelidiki respons emosional. Setiap ujian yang dia lemparkan kepada Anda memiliki satu tujuan, untuk mengungkapkan sifat sejati Anda. Apakah Anda lemah atau kuat? Apakah Anda seperti yang lain atau pria yang berdiri terpisah? Dia mungkin bahkan tidak secara sadar menyadari bahwa dia melakukannya, tetapi setiap gerakannya dirancang untuk menjawab pertanyaan itu. Gangguan kendali. Ketika Anda diam, ketika Anda menarik kembali energi Anda telah mengganggu aliran kendalinya. Sekarang dia dibiarkan bertanya-tanya, apa yang dia lakukan? Mengapa dia belum menghubungi? Apakah dia memikirkanku? Apakah dia menemukan orang lain? Tetapi dia tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung. Itu akan mengungkapkan kerentanannya. Sebaliknya, dia akan menguji Anda, dan ujian-ujian ini tidak akan acak. Masing-masing tepat, disengaja, dan direncanakan untuk memprovokasi respons. Jenis-jenis ujian. Pesan, hei orang asing. Pesan, hei orang asing, mungkin tampak tidak bersalah, tetapi itu adalah penyelidikan psikologis. Dia ingin tahu apakah Anda masih tersedia secara emosional. Kebanyakan pria gagal di sini karena mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk terlibat kembali, untuk mencurahkan semua yang telah mereka tahan. Mereka akan merespons terlalu cepat, terlalu bersemangat, dengan balasan panjang yang bermuatan emosional, berpikir itulah yang dia inginkan. Tetapi dia tidak menginginkan kata-kata Anda, dia menginginkan kekuatan Anda. Merespons dengan cara yang tenang, percaya diri, dan terkendali mengirimkan pesan yang tidak bisa dia abaikan. Anda bukan pria yang dulu bisa dia kendalikan. Ujian media sosial. Hubungan modern telah memberinya senjata baru, platform untuk menampilkan hidupnya dengan cara yang dirancang untuk membuat Anda kesal. Dia akan mulai menyukai postingan Anda, melihat cerita Anda, dan mungkin bahkan berkomentar dengan cara yang tampak ramah, tetapi itu tidak ramah, itu strategis. Dia menciptakan jejak remah roti, mengundang Anda untuk mengikuti. Dan jika itu tidak berhasil, dia akan meningkat. Tiba-tiba dia memposting foto-foto yang berteriak minta perhatian Anda, keluar dengan teman-teman, berpakaian untuk membunuh, atau bahkan lebih buruk, dengan pria lain. Dia ingin memprovokasi Anda, dia ingin Anda bereaksi, dia ingin melihat apakah Anda akan memecah keheningan Anda dan mengungkapkan emosi Anda. Tetapi seorang pria yang memahami nilainya tidak memainkan permainan ini. Dia tidak mengetuk 2 kali fotonya, tidak meluncur ke DM-nya, tidak memberinya validasi yang dia cari. Dia tetap diam, dan keheningan itu berbicara lebih keras daripada komentar apapun. Ujian nostalgia. Ujian nostalgia adalah salah satu senjatanya yang paling kuat.
Dia akan menghubungi dengan pesan yang dirancang untuk menarik hati Anda, sesuatu seperti, ingat saat kita tertawa terbahak-bahak sampai tidak bisa bernapas. Ini bukan tentang ingatan, ini tentang melihat apakah Anda masih terikat secara emosional padanya. Dia tahu bahwa kebanyakan pria tidak bisa menahan tarikan nostalgia. Mereka akan melompat pada kesempatan untuk bernostalgia, untuk menghidupkan kembali momen-momen itu, untuk terhubung kembali. Tetapi ketika Anda merespons dengan ketidakpedulian, dengan pengakuan sopan namun jauh dari masa lalu, Anda mengirimkan pesan yang jelas, Anda telah melanjutkan hidup. Anda tidak hidup di masa lalu, Anda fokus pada masa depan di mana dia bukan lagi pusat dunia Anda. Perangkap kerentanan, dia akan mengirim pesan yang tampak tulus, dan sangat pribadi, sesuatu seperti, aku merasa sangat tersesat akhir-akhir ini. Ini bukan hanya ujian ketersediaan emosional Anda, ini ujian batasan Anda. Dia ingin tahu apakah Anda akan bergegas menyelamatkannya, apakah Anda akan meninggalkan segalanya untuk menjadi penyelamatnya, apakah Anda masih pria yang mengutamakan kebutuhannya di atas kebutuhan Anda sendiri. Kebanyakan pria akan mengambil umpan itu. Mereka akan melihat ini sebagai kesempatan mereka untuk menunjukkan betapa mereka peduli, untuk membuktikan nilai mereka melalui kesediaan mereka untuk memperbaiki masalahnya. Tetapi seorang pria bernilai tinggi tidak jatuh ke dalam perangkap ini. Dia memahami bahwa perjuangan emosionalnya adalah miliknya untuk dinavigasi. Dia bisa menawarkan empati, ya, tetapi dia tidak mengorbankan kedamaiannya sendiri untuk kekacauannya. Dia tetap stabil, tak tergoyahkan, dan membumi di jalannya sendiri. Ujian sebagai peluang. Setiap ujian ini adalah tantangan, sarung tangan yang dia lemparkan untuk melihat terbuat dari apa Anda. Mereka tidak acak, mereka adalah gerakan yang disengaja, terencana yang dirancang untuk mengungkapkan kelemahan Anda. Tetapi inilah kebenarannya, dia tidak ingin Anda tahu, setiap ujian yang dia lemparkan kepada Anda juga merupakan peluang untuk menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak seperti yang lain, bahwa Anda adalah pria yang tahu nilainya, pria yang tidak membutuhkan validasinya, pria yang berdiri teguh dalam kekuatannya sendiri. Kunci keberhasilan. Alasan kebanyakan pria gagal dalam ujian ini bukan karena mereka tidak cukup baik, tetapi karena mereka tidak memahami aturan permainan. Mereka tidak melihat ujian ini sebagaimana adanya, cara seorang wanita mengatakan, buktikan padaku bahwa kamu cukup kuat untuk menanganiku. Tunjukkan padaku bahwa kamu tidak seperti yang lain. Dan cara Anda membuktikannya bukan dengan mengejarnya, dengan bereaksi secara emosional, dengan memberinya perhatian yang dia cari. Anda membuktikannya dengan tetap tenang, dengan menjaga batasan Anda, dengan menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah pria yang tidak hancur di bawah tekanan. Nomor 3. Strategi respons stoik. Melewati ujiannya bukan hanya tentang memenangkan rasa hormatnya. Melewati ujiannya bukan hanya tentang memenangkan rasa hormatnya, ini tentang menunjukkan kepada diri sendiri siapa Anda sebenarnya. Setiap gerakan yang Anda buat, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap momen Anda mempertahankan ketenangan Anda adalah deklarasi kekuatan Anda. Wanita menguji karena mereka ingin tahu apakah pria yang berdiri di depan mereka solid atau goyah. Dia tidak mencari sembarang pria, dia mencari pria yang bisa menanganinya, emosinya, dan badai yang pasti akan dia bawa. Respons Anda terhadap ujiannya adalah yang memisahkan Anda dari masa, dari pria yang hancur, dari pria yang dia lupakan. Anda bukan salah satu dari mereka, dan setiap kali Anda merespons seperti seorang stoik, Anda membuktikannya. Respons stoik terhadap ujian umum. Pesan teks yang tidak jelas, hey. Ketika dia mengirimkan pesan teks yang tidak jelas seperti, hey, itu bukan hanya sapaan, itu adalah penyelidikan. Dia mencoba melihat apakah Anda masih menunggu di sayap, siap melompat pada kesempatan untuk berbicara dengannya. Kebanyakan pria jatuh ke dalam perangkap, mereka merespons segera. Kegembiraan mereka merembes melalui setiap kata. Tetapi bukan Anda tahu lebih baik. Anda memahami bahwa pesannya bukan tentang terhubung kembali, ini tentang kendali. Respons Anda atau kurangnya respons perlu mengomunikasikan bahwa Anda tidak memainkan permainannya. Balasan yang tenang dan terukur seperti, hey, aku sedang fokus pada tujuanku belakangan ini, semoga kamu baik-baik saja, sudah cukup. Singkat, percaya diri, dan terpisah. Anda telah mengakuinya tanpa memberinya kekuatan. Aktivitas media sosial, menyukai postingan, melihat cerita. Ketika dia mulai menyukai postingan Anda atau melihat cerita Anda, dia tidak hanya menjelajah dengan santai,
dia menciptakan jejak, meninggalkan remah roti digital untuk melihat apakah Anda akan mengambilnya. Kebanyakan pria akan mengambil ini sebagai tanda untuk terlibat, untuk menghubungi, untuk memicu percakapan. Tetapi Anda tahu lebih baik, Anda memahami bahwa keheningan dalam menghadapi pencarian perhatiannya jauh lebih kuat daripada komentar atau pesan apapun. Anda tidak perlu merespons karena Anda tidak mencari validasinya. Kurangnya reaksi Anda mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan, Anda fokus, tidak terganggu, dan memegang kendali. Memposting foto dengan pria lain. Ketika dia memposting foto dengan pria lain atau membagikan cerita yang dirancang untuk memprovokasi kecemburuan, itu adalah jebakan. Dia menguji stabilitas emosional Anda, kemampuan Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kebanyakan pria akan bereaksi dengan kemarahan, konfrontasi, atau bahkan perilaku pasif-agresif. Tetapi bukan Anda seorang stoik. Anda memahami bahwa tindakannya adalah cerminan dari rasa tidak amannya sendiri, bukan nilai Anda. Anda tidak terlibat, Anda tidak bereaksi, Anda terus fokus pada jalan Anda sendiri, mengetahui bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, bukan dari validasi atau perhatian orang lain. Pesan pribadi yang mendalam, aku merasa tersesat. Ketika dia menghubungi dengan pesan yang sangat pribadi, sesuatu seperti, aku merasa sangat tersesat akhir-akhir ini, itu adalah tantangan langsung terhadap batasan Anda. Dia ingin melihat apakah Anda akan meninggalkan segalanya untuk menjadi dukungan emosionalnya. Kebanyakan pria akan bergegas ke sisinya, bersemangat untuk membuktikan nilai mereka dengan memecahkan masalahnya. Tetapi Anda berbeda, Anda menyadari bahwa sementara empati itu penting, tanggung jawab utama Anda adalah pada diri sendiri. Anda dapat mengakui perasaannya tanpa terjerat di dalamnya. Respons seperti, aku turut prihatin mendengarnya, aku yakin kamu akan menemukan jalanmu, mendukung namun terpisah. Anda menawarkan dorongan tanpa mengorbankan kedamaian Anda. Membangun nilai diri. Respons Anda bukan hanya tentang melewati ujiannya, ini tentang memperkuat nilai Anda sendiri. Setiap kali Anda tetap tenang, setiap kali Anda menetapkan batasan, setiap kali Anda memilih ketenangan daripada kekacauan, Anda menunjukkan kepadanya dan diri sendiri bahwa Anda adalah pria yang substansial. Wanita tertarik pada pria yang stabil, yang tidak goyah, yang tidak membiarkan emosi mereka mendikte tindakan mereka. Ketika Anda mewujudkan kualitas-kualitas ini, Anda menjadi magnetis. Pria stoik di hubungan modern. Dalam hubungan modern, pria stoik itu langka. Dia pria yang tidak mencari validasi, yang tidak mengejar, yang tidak menyerah di bawah tekanan. Dia pria yang memimpin dengan tindakannya, yang memerintah rasa hormat tanpa menuntutnya. Wanita mengenali ini, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Ketika Anda merespons ujiannya dengan kekuatan dan ketenangan, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda bukan hanya pria lain yang mencari persetujuannya, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah pria yang menetapkan standar. Keaslian, bukan manipulasi. Tetapi mari kita perjelas, ini bukan tentang manipulasi, ini bukan tentang bermain permainan atau mencoba mengungguli dia, ini tentang hidup secara otentik, tentang tetap setia pada nilai-nilai Anda, tentang menjadi pria yang seharusnya Anda menjadi. Ketika Anda merespons seperti seorang stoik, Anda tidak hanya memenangkan rasa hormatnya, Anda membangun fondasi untuk hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan kekaguman bersama. Kemampuan Anda untuk tetap tenang di bawah tekanan, untuk menetapkan batasan, untuk fokus pada pertumbuhan. Anda sendiri adalah yang membedakan Anda. Nomor 4. Mengubah ujian menjadi peluang. Setiap ujian yang dia lemparkan kepada Anda adalah peluang, bukan ancaman. Masalahnya adalah kebanyakan pria tidak melihatnya seperti itu. Mereka menjadi defensif, mereka bereaksi secara emosional, mereka berpikir ujiannya adalah tanda manipulasi atau kurangnya rasa hormat. Tetapi seorang pria yang memahami psikologi wanita tahu lebih baik. Ujiannya bukan tentang menjatuhkan Anda, ini tentang melihat apakah Anda bisa bangkit di atasnya. Ini tentang menantang kekuatan Anda, kepercayaan diri Anda, dan kemampuan Anda untuk memimpin. Dan kenyataannya adalah, pria yang bisa mengubah ujiannya menjadi peluang adalah pria yang akan dia hormati, inginkan, dan tidak akan pernah lupakan. Mencari jawaban yang lebih dalam. Ketika seorang wanita menguji Anda, dia tidak mencari reaksi cepat, dia mencari jawaban yang lebih dalam. Dia ingin tahu apakah Anda bisa menangani api yang dia lemparkan kepada Anda tanpa terbakar. Dia ingin tahu apakah Anda akan tetap membumi ketika tanah di bawah Anda mulai berguncang. Wanita tertarik pada pria yang tak tergoyahkan,
yang tidak berkedip di bawah tekanan, yang berdiri teguh tidak peduli betapa kacaunya situasinya. Itulah tujuan ujiannya, membuktikan kepadanya bahwa Anda adalah pria itu. Memahami apa yang dipertaruhkan. Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini karena mereka tidak memahami apa yang dipertaruhkan. Mereka berpikir ini tentang membuktikan cinta mereka, kesetiaan mereka, atau kemampuan mereka untuk ada untuknya. Tetapi bukan tentang itu. Ini tentang membuktikan kekuatan Anda. Ini tentang menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak membutuhkan validasinya untuk merasa baik tentang diri sendiri. Ini tentang menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang bisa memimpin, yang bisa menetapkan batasan, yang bisa pergi jika perlu. Itulah jenis pria yang dihormati wanita, itulah jenis pria yang ingin mereka ikuti. Contoh ujian dan respon yang tepat. Pesan teks kriptik, aku tidak yakin apa yang aku rasakan. Bayangkan dia mengirimkan pesan teks kriptik seperti, aku tidak yakin apa yang aku rasakan sekarang. Kebanyakan pria akan panik, mereka akan mulai menganalisis setiap kata, mencoba mencari tahu apa yang mereka lakukan salah, mencoba memperbaiki situasi. Tetapi seorang pria yang melihat peluang dalam ujiannya tidak melakukan itu. Dia tidak membiarkan kata-katanya mengguncangnya. Dia merespons dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dengan kejelasan. Dia mungkin mengatakan sesuatu seperti, ambil waktumu untuk mencari tahu. Aku di sini jika kamu perlu bicara. Dia tidak mengabaikan emosinya, tetapi dia juga tidak menjadikannya tanggung jawabnya. Dia menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa mendukungnya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Membuat cemburu, memposting foto dengan pria lain. Ketika dia mencoba membuat Anda cemburu, memposting foto dengan pria lain, menyebutkan betapa menyenangkannya dia dengan orang lain, kebanyakan pria akan jatuh ke dalam perangkap. Mereka akan mulai membandingkan diri mereka sendiri, menjadi marah, mencoba membuktikan nilai mereka. Tetapi seorang pria yang memahami peluang dalam ujiannya tidak terlibat. Dia tidak membiarkan kecemburuan mengendalikannya. Dia tahu bahwa tindakannya adalah tentang dirinya, bukan tentang dia. Dia tetap fokus pada jalannya sendiri, tujuannya sendiri, nilainya sendiri. Dan energi yang tenang dan tidak terganggu itulah yang membuatnya menebak-nebak tindakannya. Itulah yang membuatnya menyadari bahwa Anda tidak seperti pria lain yang hancur di bawah beban emosi mereka. Kesempatan untuk tumbuh. Ketika dia melemparkan ujian kepada Anda, ini bukan waktunya untuk bereaksi, ini waktunya untuk bangkit. Ini waktunya untuk menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak bermain sesuai aturannya, tetapi sesuai aturan Anda sendiri. Wanita menghormati pria yang menetapkan nada, yang memimpin dengan kekuatan dan keyakinan, yang tidak tunduk pada keinginan orang lain. Mereka menghormati pria yang bisa mengambil ujian mereka dan mengubahnya menjadi momen kejelasan dan kepercayaan diri. Itulah peluang yang diberikan ujiannya kepada Anda, kesempatan untuk membuktikan bahwa Anda tidak seperti yang lain. Nilai diri dan kepemimpinan. Peluang dalam ujiannya bukan hanya tentang mendapatkan rasa hormatnya, ini tentang mendapatkan rasa hormat Anda sendiri. Ini tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa menangani tekanan, bahwa Anda bisa tetap setia pada nilai-nilai Anda, bahwa Anda bisa memimpin tanpa membutuhkan izin siapapun. Ini tentang menjadi jenis pria yang selalu Anda inginkan. Ujiannya adalah cermin, mencerminkan kembali kekuatan dan kelemahan Anda, dan ketika Anda menggunakannya sebagai peluang untuk pertumbuhan, Anda tidak hanya lulus ujian, Anda berevolusi menjadi pria yang seharusnya Anda menjadi. Nomor 5. Mengapa ujiannya adalah peluang, bukan ancaman? Ujiannya tidak ada untuk menghancurkanmu, ujiannya ada untuk mengungkapkanmu. Wanita menguji pria karena jauh di lubuk hati mereka ingin tahu apakah kamu jenis pria yang bisa menangani hidup, menangani tekanan, dan menangani mereka. Ujiannya bukanlah serangan terhadap maskulinitasmu, ujiannya adalah tantangan untuk melihat apakah kamu adalah semua yang kamu klaim. Kesalahan umum pria, dan disinilah kebanyakan pria gagal, mereka menganggap ujian ini pribadi, seolah-olah dia mencoba meremehkan mereka atau membuat mereka merasa kecil. Tetapi kenyataannya adalah, ujiannya adalah tanda minat. Ujiannya adalah sinyal bahwa dia melihat potensi dalam dirimu, dan dia mencoba mencari tahu apakah kamu layak untuk investasi waktu, energi, dan emosinya. Mencari bukti kekuatan. Ketika seorang wanita menguji kamu, itu karena dia mencari bukti kekuatanmu. Dia ingin melihat apakah kamu solid, apakah kamu bisa menangani kompleksitas emosionalnya, apakah kamu memiliki tulang punggung untuk berdiri teguh pada nilai-nilaimu. Wanita tidak tertarik pada pria yang mudah goyah, yang hancur di bawah tekanan,
atau yang bereaksi secara emosional pada setiap kesempatan. Mereka menginginkan pria yang bisa menjadi batu karang, tak tergoyahkan, tak terganggu, dan tak tergoyahkan. Ujiannya adalah caranya untuk mencari tahu apakah kamu pria itu. Kesalahpahaman tentang dinamika hubungan. Kebanyakan pria salah memahami dinamika ini karena mereka telah dikondisikan untuk percaya bahwa hubungan harus mudah, bahwa wanita harus selalu terus terang, dan bahwa cinta berarti jaminan dan validasi yang konstan. Tetapi bukan begitu cara kerjanya. Wanita menghormati pria yang menantang mereka, yang berdiri teguh dalam kekuatan mereka sendiri, dan yang tidak mengorbankan integritas mereka untuk mendapatkan persetujuan. Ketika dia menguji kamu, dia memberimu kesempatan untuk menunjukkan kepadanya bahwa kamu pria itu. Ini bukan ancaman bagi maskulinitasmu, ini kesempatan untuk membuktikannya. Tanda minat, bukan ketidakpedulian. Pikirkan ini, jika dia tidak peduli, dia tidak akan menguji kamu. Jika kamu tidak relevan baginya, dia tidak akan repot-repot mencoba mengukur kekuatanmu. Ujiannya adalah cerminan dari minatnya, rasa ingin tahunya, keinginannya untuk melihat terbuat dari apa kamu. Dan setiap kali kamu lulus salah satu ujiannya, kamu tidak hanya mendapatkan rasa hormatnya, kamu memperdalam ketertarikannya padamu. Wanita tertarik pada pria yang bisa menangani mereka, yang bisa menyamai energi mereka, yang bisa memberikan rasa stabilitas di dunia yang sering terasa kacau. Ujiannya adalah caranya bertanya, bisakah kamu menanganiku? Apakah kamu cukup kuat untuk memimpin? Bisakah aku mempercayaimu untuk berdiri teguh ketika segala sesuatu yang lain terasa tidak pasti? Respons yang tepat, ketenangan dan kepercayaan diri. Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini karena mereka bereaksi secara emosional, mereka menjadi defensif, mereka berdebat, mereka mencoba membuktikan diri melalui kata-kata daripada tindakan. Tetapi pria yang memahami kekuatan ujiannya tahu bahwa respons terbaik adalah tidak ada respons sama sekali. Dia tahu bahwa kekuatannya bukan pada kemampuannya untuk menjelaskan dirinya sendiri, tetapi pada kemampuannya untuk tetap tenang, terkumpul, dan percaya diri. Dia tidak membiarkan ujiannya mengguncangnya karena dia tahu siapa dirinya, dan dia tidak membutuhkan validasinya untuk merasa aman dalam maskulinitasnya. Menangani diri sendiri dalam momen. Ketika dia melemparkan ujian kepadamu, ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang bagaimana kamu menangani dirimu sendiri dalam momen itu. Apakah kamu tetap membumi, atau apakah kamu membiarkan kata-kata atau tindakannya menarikmu keluar dari keseimbangan? Apakah kamu mempertahankan kerangka berpikirmu, atau apakah kamu membiarkannya memprovokasi reaksi emosional? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia coba jawab, dan tindakanmu akan memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Ujian sebagai batu loncatan. Pria yang bisa mengubah ujiannya menjadi peluang adalah pria yang memahami permainan ini. Dia tahu bahwa ujiannya bukanlah rintangan, ujiannya adalah batu loncatan. Ujiannya adalah momen-momen yang memungkinkannya untuk menunjukkan kekuatan, ketegasan, dan nilainya. Wanita secara naluriah menguji pria karena begitulah cara mereka menentukan apakah kamu yang sebenarnya. Mereka perlu tahu apakah kamu bisa menangani suka dan duka mereka, emosi mereka, rasa tidak aman mereka. Mereka perlu tahu apakah kamu pria yang bisa memimpin, yang bisa melindungi, yang bisa menyediakan. Ujiannya bukanlah tentang membuat hidupmu sulit, ujiannya adalah tentang memastikan bahwa kamu cukup kuat untuk berdiri di sisinya. Dan ketika kamu lulus ujian-ujian itu, ketika kamu bangkit di atas kebisingan dan menunjukkan kepadanya bahwa kamu tak tergoyahkan, kamu menjadi pria yang tidak bisa dia abaikan.